Halo, perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang implementasi pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar dengan teknik pirolisis. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah MS 4101 aspek keberlanjutan dalam teknik mesin. Ini adalah anggota kami dari kelompok 10, yaitu Peter Christopher, Fahri Maulana, Ogia Farosi, Rudi Prawira, dan Hilmi Ilham. Sampah plastik bukanlah masalah baru bagi lingkungan, karena sampah plastik tersebut dapat mencemari lingkungan, baik di darat, laut, maupun udara. Jika ingin mengurangi sampah plastik dengan pembakaran, maka hasil pembakaran tersebut dapat memberikan dampak negatif kepada manusia dan lingkungan. Pirolisis adalah degradasi termal atau penguraian termal dari sampah plastik pada temperatur tinggi untuk memproduksi minyak pirolisis. Kemudian, minyak pirolisis tersebut akan dikonversikan menjadi bahan bakar pirolisis, sehingga bermanfaat untuk mengatasi permasalahan sampah pada lingkungan. Dalam presentasi ini akan dibahas cara kerja pirolisis, bahan baku dan hasil pirolisis, pertimbangan untuk implementasi pada daerah Bangka Belitung, dan dampaknya dalam segi keberlanjutan dan SDG. Kemudian kita masuk ke cara kerja pirolisis dalam mengubah plastik menjadi bahan bakar. Secara garis besar, pada proses pirolisis, molekul-molekul yang ada pada plastik akan dipecah menjadi molekul yang lebih kecil lagi dengan cara memanaskan plastik tersebut. Pemanasan pada plastik tersebut akan menggetarkan molekul yang ada pada plastik, sehingga kemudian terjadilah pemecahan molekul yang ada pada plastik tersebut. Namun, molekul pada plastik susah dipecah menjadi molekul yang lebih kecil lagi, sehingga perlu ditambahkan sebuah katalis untuk membantu atau mempercepat proses pemecahan molekul pada plastik. Terdapat beberapa proses pengubahan plastik dari tahap mengumpulkan hingga menjadi bahan bakar. Secara umum, terdapat 5 proses dalam pengolahan plastik menjadi bahan bakar. Yang pertama yaitu proses pengumpulan limbah plastik, kemudian proses pencacahan plastik, kemudian proses pirolisis, kemudian proses kondensasi, dan yang terakhir proses penyaringan. Yang pertama, proses pengumpulan limbah plastik. Pada proses ini, limbah plastik akan dibersihkan dari material. Kemudian, limbah plastik akan dikelompokkan sesuai dengan jenis plastik dari limbah tersebut. Pembersihan limbah plastik bertujuan untuk mengurangi produk lain yang tidak diinginkan dan mencegah penggunaan energi untuk memanaskan material yang tidak diperlukan. Sedangkan pemilihan plastik dilakukan karena setiap jenis plastiknya memiliki nilai parameter yang berbeda. Kemudian lanjut ke proses pencacahan plastik. Proses pencacahan bertujuan untuk mengubah bentuk plastik menjadi lebih kecil lagi untuk mempercepat reaksi pada proses selanjutnya. Karena plastik-plastik yang lebih kecil memiliki total permukaan luas yang lebih besar daripada plastik yang tidak dicacah, sehingga pemanasan akan lebih cepat menggunakan plastik yang lebih kecil. Yang ketiga yaitu proses pirolisis. Pada proses ini akan dilakukan pembakaran untuk memanaskan suatu reaktor yang berisi plastik yang telah dicacah. Proses pemanasan ini dilakukan tanpa adanya oksigen yang ikut bereaksi dengan plastik. Pada gambar 1 dapat dilihat bahwa reaktor memiliki dua ruangan. Ruangan yang berbentuk tabung nantinya akan diisi oleh plastik yang telah dicacah. Dan pembakaran akan terjadi di luar tabung tersebut, atau ruangan berbentuk kubus tersebut. Sehingga hasil pembakaran tidak bereaksi dengan plastik dan plastik tetap menerima energi dari proses pembakaran tersebut. Proses ini berlangsung hingga plastik berubah fasa menjadi gas, yang kemudian menguap dan masuk ke dalam cracker yang nantinya akan memecah molekul pada plastik. Proses pemecahan molekul ini dibantu dengan penambahan katalis agar mempercepat terjadinya reaksi pemecahan molekul. Selanjutnya adalah proses kondensasi. Proses kondensasi ini bertujuan untuk merubah fasa plastik yang awalnya gas menjadi cair dan sudah berbentuk minyak. Proses ini berlangsung pada kondenser yang berfungsi sebagai heat exchanger yang menurunkan temperatur plastik melalui suatu fluida hingga plastik berubah fase menjadi cair. Namun, pada proses ini tidak semua plastik yang akan berubah menjadi fase cair, sehingga ada beberapa bagian dari plastik atau fraksi massa yang masih berupa gas.
yang dihasilkan oleh proses kondensasi ini. Selanjutnya, setelah proses kondensasi, terjadi proses penyaringan, yaitu plastik yang berbentuk gas akan dipisah karena dilakukan proses yang berbeda. Hasil kondensasi berupa cairan akan masuk ke dalam tangki receiver dan nantinya akan disimpan ke tangki penyimpanan minyak. Sedangkan gas akan masuk ke ruang flare stack atau ruang daur ulang gas. Gas tersebut nantinya juga akan digunakan sebagai bahan bakar. Bahan baku yang digunakan pada proses pirolisis adalah plastik. Ada beberapa jenis plastik yang masing-masing memiliki sifat yang berbeda. Sifat-sifat tersebut memengaruhi produk hasil pirolisis, terutama nilai kalor dan persentase minyak yang dihasilkan. Yang pertama adalah plastik PET. Plastik PET atau polyethylene terephthalate adalah plastik termoplast yang umum digunakan dalam industri makanan, contohnya pada botol air mineral. Lalu ada plastik PVC atau polyvinyl chloride. PVC adalah plastik termoplast yang paling banyak diproduksi setelah PET dan PP. PVC biasa digunakan pada insulasi kabel dan sebagai material pipa untuk plumbing. Produksi PVC dunia mencapai 40 juta ton setiap tahunnya. Lalu ada HDPE atau High Density Polyethylene. HDPE adalah polimer termoplastik yang terbuat dari monomer etilen. HDPE memiliki rasio kekuatan terhadap densitas yang tinggi, anti korosi, dan ketahanan temperatur yang cukup tinggi. Kegunaan HDPE diantaranya sebagai pipa air PDAM, botol minum plastik, dan kemasan produk rumah tangga. Kemudian ada plastik LDPE. LDPE adalah polimer termoplast yang terbuat dari monomer etilen. LDPE memiliki cabang yang lebih banyak dari HDPE pada struktur kimianya, sehingga gaya intermolekuler, kekuatan tarik, dan massa jenisnya lebih rendah. LDPE digunakan sebagai kontainer, produk rumah tangga, alat-alat laboratorium, dan kantong plastik. Kemudian ada plastik PP atau polipropilen. PP adalah polimer termoplast yang diproduksi dari monomer propilen. Plastik PP bersifat kuat dan kaku, serta cukup tahan terhadap bahan kimia. Plastik PP digunakan pada kontainer makanan, komponen otomotif, pipa untuk bahan-bahan kimia, serta peralatan laboratorium. Terakhir ada plastik PS atau polistiren. PS atau polistiren adalah polimer termoplastik yang terbuat dari monomer stiren. Secara umum, polistiren bersifat tembus pandang, getas, dan memiliki titik leleh rendah. Plastik dari polistiren digunakan sebagai pembungkus makanan, gelas sekali pakai, peralatan medis, peralatan makan, dan lain-lain. Tabel berikut ini mengandung informasi sifat-sifat produk hasil eksperimen pirolisis berupa minyak untuk beberapa jenis plastik. Dapat dilihat bahwa plastik PET dan PVC memiliki nilai kalor yang paling rendah. Rendahnya nilai kalor kedua jenis plastik tersebut karena adanya senyawa asam benzoat pada PET dan senyawa klorin pada PVC yang menurunkan kualitas bahan bakar. Plastik HDPE, LDPE, PP, dan PS memiliki nilai kalor yang mendekati nilai kalor bensin dan diesel, dengan nilai kalorific tertinggi dicapai oleh plastik PS, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses pirolisis plastik memiliki potensi yang tinggi untuk menjadi sumber bahan bakar alternatif. Katalis adalah suatu zat yang mempercepat terjadinya reaksi kimia tanpa dikonsumsi oleh reaksi tersebut. Penggunaan katalis pada proses pirolisis menghasilkan yield minyak yang lebih tinggi dan mengurangi temperatur yang dibutuhkan pada tungku. Namun katalis juga memiliki kekurangan, yaitu mahal sehingga tidak cocok untuk digunakan pada proses pirolisis tipe batch karena dapat membentuk kok pada permukaan katalis yang dapat merusak katalis tersebut. Terdapat 3 tipe katalis yang biasa digunakan pada proses pirolisis, yaitu zeolit, FCC atau fluid cracking catalyst, dan silika alumina. Fluidizing gas atau yang biasa disebut carrier gas adalah gas inert yang digunakan untuk transportasi bahan-bahan dan hasil pirolisis berupa gas. Fluidizing gas yang digunakan pada proses pirolisis dapat berupa nitrogen, helium, argon, etilen, propilen, dan hidrogen. Namun yang biasa digunakan adalah nitrogen karena lebih aman dan mudah untuk ditangani daripada propilen atau hidrogen yang mudah terbakar. Produk yang dihasilkan dari proses pirolisis terbagi menjadi 3, yaitu minyak, arang, dan gas. Produk berupa minyak adalah hasil utama dari proses pirolisis dan dimanfaatkan untuk bahan bakar proses pembangkitan daya atau penghasil panas. Produk berupa arang atau char dapat dimanfaatkan sebagai pelet untuk dicampur dengan batu bara. Arang juga dapat diaktifasi menjadi activated carbon untuk digunakan pada penanganan limbah air, pelepasan logam berat, filter air, dan filter pada cerobong asap. Selain itu,
dapat digunakan pada proses gasifikasi, sehingga menghasilkan sintetik gas atau syngas untuk bahan bakar pembangkitan daya. Produk ketiga hasil pirolisis adalah gas-gas yang terdiri dari H2, CO, dan CO2. Gas-gas ini memiliki potensi sebagai sumber energi. Selanjutnya kita masuk ke dalam implementasi. Dalam mengimplementasikan sistem pirolisis ini, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu daerah, spesifikasi, dan dampak sosial ekonomi. Pemilihan daerah sasaran implementasi didasarkan kepada kepadatan sampah lokal dan kebutuhan BBM pada daerah tersebut. Baik, jadi seiring berkembangnya ekonomi, bertambahnya jumlah penduduk, dan pergeseran pola hidup perkotaan, sampah itu menjadi sebuah masalah jika tidak ditangani dengan baik. Jadi kepadatan penduduk di daerah perkotaan ini dapat menyebabkan adanya intensitas sampah lokal yang besar. Jadi jika ingin mencoba memilih daerah berdasarkan kepadatan sampah lokal, yaitu biasanya terdapat di kota-kota besar seperti di Jakarta, Surabaya, Bandung, dan lain-lain. Jadi penduduk yang makin banyak itu otomatis sampah yang ada juga semakin banyak. Dan dengan lahan yang semakin sempit, artinya sampah itu bisa menumpuk di satu tempat. Seperti contohnya di sini ada tempat pembuangan sampah Bantar Gebang dan tempat pembuangan sampah TPA Benowo di Surabaya. Jadi penanganan sampah Indonesia ini sendiri masih menggunakan sistem landfill atau dengan sistem penanganan sampah dengan cara mengumpulkan sampah di satu wilayah tertentu, kemudian menimbunnya dengan tanah. Ya, jadi kepadatan jumlah sampah di masing-masing TPA ini setiap harinya semakin meningkat lajunya, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di masing-masing kota. Contohnya sendiri di Bantar Gebang ini terdapat 6.700 ton sampah per hari, dengan 35%-nya berupa plastik. Nah, jika berbicara tentang waste to energy, sampah-sampah yang banyak ini seharusnya bisa menjadi peluang yang sangat besar, karena sampah yang banyak berarti energi yang dihasilkan juga banyak. Nah, jadi sebenarnya ini dari masing-masing TPA dan TPS ini sudah memiliki plan pembangkitan energi sendiri. Jadi di Bantar Gebang ini punya PLTSA atau pembangkit listrik tenaga sampah, dan yang di bawah ini juga di TPA Benowo ini juga memiliki PLTSA sendiri. Namun bedanya itu PLTSA yang di Bantar Gebang ini hanya digunakan untuk menyuplai kebutuhan listrik internal, sedangkan pada TPA Benowo ini yang menjadi PLTSA terbesar di Indonesia ini sudah mampu menyuplai listrik ke PLN sehingga mampu menghasilkan profit. Nah, bagaimana jika ingin mengubah sampah tersebut menjadi bahan bakar berbasis hidrokarbon? Nah, sayangnya jika menggunakan sistem metode pirolisis dengan sampah yang sangat banyak ini, itu dianggap kurang cocok. Hal ini dikarenakan pirolisis itu sendiri tidak memungkinkan adanya plan dalam kapasitas yang sangat besar, yang diakibatkan dari karakteristik proses pirolisis itu sendiri, sehingga kapasitas maksimum proses pirolisis itu dalam satu reaktor itu kurang lebih hanya 1 ton per jam atau 24 ton per hari jika difungsikan selama 24 jam. Nah, dibandingkan dengan jumlah sampah yang ada setiap harinya di TPA dan TPST ini, itu dirasa tidak efektif. Selain itu, penggunaan pirolisis yang berdasarkan plastik itu mengharuskan adanya proses pemilahan plastik terlebih dahulu. Sedangkan sampah-sampah yang ada di landfill ini sudah tercampur antara sampah plastik, sampah non-plastik, dan sampah organik.
Hal ini membuat penerapan pirolisis ini tidak cocok digunakan di tempat pembuangan sampah yang besar seperti ini, dan lebih efektif dan efisien jika digunakan sebagai bahan baku untuk PLTSA, karena dapat menampung kapasitas yang besar dan tidak pilih-pilih sampah. Jadi semua jenis sampah itu bisa masuk. Ya, tidak semua, namun variasinya bisa lebih banyak dibanding hanya dengan plastik. Namun juga ada alternatif lain, yaitu untuk menghasilkan energi hidrokarbon. Itu teknik lain itu menggunakan gasifikasi. Jadi dengan teknologi gasifikasi ini dapat melakukan dengan kapasitas hingga 500.000 ton sampah per tahunnya. Pertimbangan selanjutnya dalam memilih daerah adalah kebutuhan daerah tersebut akan BBM. Pada tahun 2017, pemerintah telah melaksanakan program BBM satu harga. Namun, pencapaian program ini pada akhir tahun 2019 masih kurang dari 50% dari jumlah target kecamatan. Beberapa penyebabnya adalah sulitnya pembangunan infrastruktur dan distribusi, dan minimnya investasi untuk pembangunan di daerah 3T, atau tertinggal, terdepan, dan terluar. Kekurangan BBM pada daerah yang sudah satu harga tetap dapat terjadi karena infrastruktur dan distribusi yang sudah ada belum memadai, atau terjadi penyalahgunaan BBM bersubsidi untuk aktivitas yang tidak seharusnya, seperti pembelian BBM bersubsidi yang melebihi kuota, atau bukan pihak yang seharusnya menggunakan BBM bersubsidi, atau digunakan untuk aktivitas yang tidak seharusnya. Kekurangan BBM menyebabkan pertumbuhan ekonomi masyarakat pada daerah tersebut melambat, karena sangat banyak aktivitas yang mengandalkan BBM, seperti alat-alat pertanian, transportasi, perikanan, pertambangan, pembangkitan listrik, dan sebagainya. Selanjutnya kami akan membahas beberapa daerah yang berkebutuhan BBM. Yang pertama adalah Kabupaten Sarmi di Provinsi Papua. Terkadang terjadi kekurangan dikarenakan pasokan BBM diadakan melalui pengiriman dari Jayapura dengan frekuensi 3 hari sekali dan kapasitas penampungan di Sarmi kurang. Menurut data Pertamina, kuota BBM premium bersubsidi 2020 untuk Kabupaten Sarmi adalah 2.149 kiloliter, sedangkan realisasinya hanya 1.395 kiloliter. Daerah selanjutnya adalah Kabupaten Kota Baru di Kalimantan Selatan. Hanya 10% nelayan yang dapat menerima BBM solar bersubsidi, sehingga produktivitas perikanan sangat rendah. Kuota BBM premium bersubsidi ditargetkan 23.000 kiloliter, sedangkan realisasinya hanya 2.495 kiloliter. Daerah selanjutnya yang berkebutuhan BBM adalah Provinsi Bangka Belitung. Peralihan aktivitas masyarakat dari pertambangan ke perikanan yang disebabkan adanya penertiban aktivitas pertambangan menyebabkan meningkatnya kebutuhan BBM bersubsidi untuk perlayar. Selain itu, terjadi juga penyalahgunaan BBM bersubsidi untuk aktivitas pertambangan. Kuota BBM premium bersubsidi 2020 untuk Provinsi Bangka Belitung adalah 212.001 kiloliter, sedangkan realisasinya hanya sebesar 161.885 kiloliter. Berdasarkan pertimbangan dalam segi ketersediaan bahan baku dan kebutuhan BBM, kami memutuskan untuk menggunakan Provinsi Bangka Belitung sebagai objek analisis dalam implementasi sistem pirolisis untuk menghasilkan BBM. Beberapa aspek penting yang dimiliki oleh Bangka Belitung adalah, yang pertama, Provinsi Bangka Belitung memiliki kapasitas dan laju produksi sampah yang cukup dengan adanya TPA Parit di Bangka Pinang, TPA Kenanga, dan TPA Gunung Sadai. Kapasitas dan laju produksi yang cukup yang dimaksud di sini adalah tidak kekurangan ataupun berlebih. Hal ini diperlukan agar harga jual BBM dari sistem pirolisis cukup murah untuk tetap mendapatkan keuntungan. Berikutnya, Provinsi Bangka Belitung juga mengalami kekurangan BBM mengingat banyaknya aktivitas pertambangan dan perikanan yang terjadi di provinsi tersebut.
Yang terakhir, lingkup wilayah yang kecil juga dapat memudahkan proses pemilihan sampah. Berdasarkan pertimbangan kami, untuk saat ini proses pemilihan sampah yang cukup efektif adalah melalui pemilihan secara mandiri oleh masyarakat. Jadi selanjutnya kita akan membahas pertimbangan spesifikasi dan alat yang dapat digunakan untuk melakukan penerapan dari teknologi pirolisis plastik ini. Jadi daerah yang coba kita lakukan implementasi yaitu daerah Bangka Belitung. Bangka Belitung ini merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari 2 pulau besar yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang berada dekat dengan Pulau Sumatera. Jadi di Bangka Belitung ini tidak terlalu besar dengan penduduk yang tidak terlalu banyak. Dari data yang saya dapat tuh ada laju pertambahan sampah satu provinsi itu sebesar 260 ton per hari, yang mana masih sangat jauh jika dibanding kota-kota besar seperti DKI Jakarta. Nah, pengolahan sampah di Bangka Belitung ini juga menggunakan sistem landfill. Nah, salah satu landfill yang terbesar itu bernama TPA Parit, seperti yang ada gambarnya di sebelah kanan saya. Di sebelah kanan ini, jadi kapasitas TPA Parit 6 itu yang berada di Pangkal Pinang itu sebesar 120 ton per hari. Ya, jadi mengacu pada yang sudah saya sebutkan dulu, yang sudah saya sebutkan sebelumnya, jadi kapasitas maksimum satu reaktor pirolisis yang konvensional itu hanya 1 ton, hanya dapat menampung 1 ton per jam. Yang berarti jika dijalankan selama 24 jam berarti mendapat 24 ton per hari. Atau jika dijalankan hanya 12 jam bisa mendapat 12 ton per hari. Nah, kami tidak bisa mendapatkan data tentang persentase jumlah jenis-jenis sampah yang terdapat di TPA Parit tersebut. Namun jika mengacu pada sampah-sampah di kota besar seperti di TPST Bantar Gebang, di landfill tersebut itu jumlah sampah plastiknya mencapai 35% dari total sampah. Nah, jika kita asumsikan jumlah sampah plastiknya ini sama, jadi sekitar 35%, sekitar 42 ton per hari. Nah, dengan kapasitas TPA 120 ton per hari, jika menggunakan satu reaktor pirolisis itu dapat mengurangi penumpukan dari lebih dari setengah sampah plastik di landfill tersebut. Nah, jika hanya beroperasi selama 12 jam, maka dapat mengurangi sepertiga dari total jumlah plastik yang ada di landfill tersebut. Kemudian akan saya tampilkan diagram kesetimbangan dari reaksi pirolisis. Nah, reaksi pirolisis di sini yang akan dianalisis di sini itu sebesar 1000 kg per jam. Itu akan dilakukan proses pirolisis beserta distilasi untuk menjadi bahan bakar yang siap digunakan. Di rangkumannya itu total input energi termasuk dengan feedstock atau bahan bakunya itu sebesar 9,8 MW dengan laju massa aliran feedstock sebesar 1000 kg per jam. Nah, dengan asumsi-asumsi di sini seperti temperatur reaktor pirolisis 14%, persentase produk minyak mentah 80%, heating value minyak 45 MJ per kilogram dan lain-lain ini, didapat total output yang sudah disuling berupa diesel itu sebesar 680 kg per jam atau dengan jumlah daya sebesar 8,5 MW. Ya, jadi prosesnya itu dari paling kiri itu ada mix waste plastik yaitu sebagai bahan baku, lalu kemudian dikeringkan sehingga mendapat produk sampingan berupa air. Proses pengeringan ini membutuhkan 128 kW daya. Proses pengeringan ini menghasilkan sampah plastik yang sudah dikeringkan
dan mengalami penurunan massa aliran karena sebagian airnya sudah terbuang. Ya, kemudian barulah bisa dilakukan proses pirolisis. Jadi proses pirolisis ini merupakan proses inti dari keseluruhan sistem yang memakan energi atau daya paling besar. Yang menarik di sini yaitu sebagian besar energi yang digunakan untuk pembakaran pirolisis itu digunakan menggunakan hasil dari reaksi pirolisis itu sendiri, yaitu yang berupa gas. Jadi hasil reaksi pirolisis yang berupa gas itu dikembalikan menuju reaktor dan dibakar, digunakan untuk sebagai sumber energi dari reaksi pirolisis. Nah, reaksi pirolisis ini menggunakan energi sekitar 1,5 MW dengan heat loss sebesar 0,9 MW dan menghasilkan minyak mentah, maksudnya minyak yang belum diproses sebesar 756 kg per jam, dan juga menghasilkan char atau arang yang berupa padatan yang sebagian besarnya tidak digunakan dalam proses. Kemudian minyak mentah tersebut dilakukan distilasi menggunakan sekitar 121 kW daya, diubah menjadi diesel dan residu atau hasil sampingan. Residu ini juga bisa dimasukkan sebagai bahan bakar dari proses pirolisis itu sendiri. Setelah mengetahui spesifikasi dari alat dan parameter yang digunakan dalam penerapannya, kemudian kita dapat menentukan, dapat memilih sistem yang kita inginkan. Jadi dari banyaknya sistem yang sudah tersedia dan siap digunakan di pasaran, kami memilih dua sistem ini karena masing-masing memiliki keunggulan dan kekurangan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Jadi sistem yang pertama ini buatan Mogami Kiko dari Jepang. Jadi sistem ini memiliki kelebihan itu mampu mengolah PET dan PVC. Jadi PET ini merupakan salah satu plastik yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Sedangkan PVC ini akan banyak tersedia sebagai sampah di daerah Bangka Belitung karena daerah Bangka Belitung merupakan daerah pertambangan, sehingga membutuhkan banyak pipa-pipa PVC dan menimbulkan banyak limbah PVC. Namun kekurangannya yaitu memiliki efisiensi yang lebih rendah dibanding yang lain. Lalu kapasitasnya yang terbatas, tidak sampai 500 kg per jam. Kemudian sistem yang kedua yang dapat dipilih yaitu Plalis 600 dari Kankyo Technology. Sistem ini memiliki kelebihan kapasitas yang sangat besar, yaitu mampu lebih dari 2000 ton per hari. Namun memiliki kekurangan, yaitu jenis yang diolahnya itu terbatas, jadi tidak bisa asal memasukkan plastik seperti sistem yang di atas, yaitu Mogami Kiko yang mampu mengolah PET dan PVC, sehingga proses pemilahannya menjadi lebih sulit. Dalam mengimplementasikan suatu sistem ke dalam masyarakat, tentu perlu dipertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang dapat terjadi. Berikut adalah beberapa dampak sosial dan ekonomi yang kami perkirakan dapat terjadi jika alat ini diimplementasikan. Dalam aspek positif, yang pertama adalah berkurangnya polusi karena sebelumnya sampah dibakar saja. Kemudian, membantu pengadaan BBM baik jenis premium maupun diesel atau solar. Kemudian, mengedukasi masyarakat untuk mengolah sampah agar tidak menjadi masalah melainkan manfaat. Dan yang terakhir, meningkatkan produktivitas. Dalam sisi negatif, yang pertama adalah masyarakat yang hidup di sekitar fasilitas dapat merasa terganggu karena dapat bising ataupun bau. Kemudian,
hasil pembakaran BBM hasil pirolisis tetap menghasilkan polusi. Terdapat juga tantangan yang perlu dipertimbangkan adalah perlunya koordinasi dengan pemerintah, daerah, dan pihak Pertamina. Berikut adalah tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG yang didukung dengan implementasi fasilitas pirolisis ini. Yang pertama adalah tujuan 3, kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Tujuan ini didukung dengan cara mengurangi polusi beracun dari pembakaran sampah dan mengurangi penumpukan sampah yang dapat menjadi sarang penyakit. Kemudian tujuan 11 atau kota dan komunitas yang berkelanjutan. Tujuan ini didukung dengan timbunan sampah yang diolah membuka ruang untuk kegiatan lain yang lebih produktif dan tercipta lingkungan yang lebih bersih dan manusiawi untuk ditinggali. Tujuan terakhir, tujuan 13, yaitu penanganan perubahan iklim, didukung dengan cara mengurangi polusi gas rumah kaca dari pembakaran sampah dan pemanfaatan sampah menjadi energi yang bermanfaat. Kami tidak memasukkan tujuan 7 disebabkan kami menganggap hasil pembakaran dari BBM tersebut masih mengandung polusi yang tidak bersih, sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam tujuan 7 yang mengutamakan keterjangkauan dan kebersihan energi. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.